Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini khotbah saya berjudul aturan. Semua bilang aturan. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa saudara menyebut diri saudara sebagai orang Kristen? Pernahkah saudara bertanya mengapa di KTP saudara tertulis agama saudara Kristen? Ataukah karena saudara lahir di dalam keluarga Kristen, lalu saudara berpikir secara otomatis saudara adalah Kristen? Ataukah saudara memeluk agama Kristen, menyebut diri Kristen, tetapi tidak mengerti mengapa saudara membuat pilihan seperti itu? Ataukah saudara hanya menjalankan aktivitas keagamaan saudara tanpa mengerti dan memahami apa tujuannya dan kemana arahnya? Yang mungkin saudara tahu adalah, ya karena saya Kristen, maka hari Minggu harus ke gereja dan di pertengahan minggu ada aktivitas ibadah lainnya yang harus saudara ikuti. Mungkin saudara hanya tahu sebatas itu. Nah, saudara, kebanyakan orang berpikir, maksud saya kebanyakan orang yang beragama Kristen berpikir bahwa kekristenan adalah sebuah bentuk agama dengan serangkaian hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga. Itu sebabnya kebanyakan orang Kristen dengan konsep berpikir yang seperti begini, itu merasa sangat frustrasi. Karena mereka menemukan kenyataan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mentaati semua hukum-hukum dan peraturan-peraturan ini serta ketentuan-ketentuannya. Dan seperti saya katakan tadi, akhirnya mereka menjadi frustrasi dan masa bodoh dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Sementara sebagian lagi orang Kristen lain berpikir bahwa kekristenan itu bagaikan sebuah bentuk perbudakan. Karena terdiri dari serangkaian peraturan-peraturan ketat yang membatasi kebebasan mereka. Itu sebabnya di KTP mereka tercantum agamanya Kristen, tetapi mereka menjalani kehidupan mereka seperti layaknya orang yang tidak beragama. Mereka jarang ke gereja dan jarang mengikuti aktivitas-aktivitas lainnya di gereja. Alasannya ya itu tadi, aturan terlalu banyak dan mereka merasa seperti diperbudak oleh aturan-aturan ini dan mereka tidak mau diperbudak seperti itu. Saudara, ada juga sebagian orang Kristen lain yang merasa aktivitas kekristenan seperti ibadah minggu, kegiatan komsel di pertengahan minggu dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya itu hanya membuang-buang waktu mereka saja. Mereka berpikir kalau saya ke gereja, toh tidak ada manfaatnya juga. Kalau saya berdoa, toh tidak ada manfaatnya juga. Kalaupun saya baca Alkitab, toh tidak ada manfaatnya juga. Kalaupun saya mengikuti ibadah komsel di pertengahan minggu, toh tidak ada manfaatnya juga. Lalu mengapa saya harus ke gereja? Mengapa saya harus ke komsel? Mengapa saya harus berdoa? Mengapa saya harus baca Alkitab? Manfaatnya bagi saya itu apa? Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik adalah pembebasan bagi setiap orang dari kutuk akibat dosa. Pembebasan dari penindasan jiwa dan roh dan pembebasan dari kutuk akibat dosa yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu bukanlah sebuah agama seperti yang ada dalam pikiran kebanyakan orang Kristen, tetapi sebuah
jalan hidup. Saya ulangi sekali lagi, sebuah jalan hidup. Dan jalan hidup itu akan membawa manusia masuk ke dalam hidup atau kehidupan yang Allah sudah siapkan pada waktu penciptaan dunia ini. Yaitu hidup di dalam kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kemakmuran. Tapi pertanyaannya, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang hidup menderita, sengsara, jauh dari kebahagiaan dan kemakmuran seperti yang Tuhan sudah rencanakan? Jawabannya yaitu tadi, karena tidak mau hidup di jalan yang seharusnya mereka hidup di dalamnya. Kalau saudara mau bertanya jalan yang mana, ya jalan yang menurut mereka jalan perbudakan. Jalan yang menurut mereka terlalu banyak aturan. Jalan yang menurut mereka membatasi kebebasan mereka. Jalan yang menurut mereka sangat merepotkan. Padahal justru jalan itulah yang membawa hidup mereka masuk ke dalam kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, dan kemakmuran. Saudara, saya perlu beritahu saudara bahwa di mana saja saudara berada, saya ulangi sekali lagi, di mana saja saudara berada, di situasi dan kondisi apa saja saudara berada, di situ selalu ada aturan yang harus ditaati. Entah itu tersirat maupun tersurat. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa berumah tangga itu sangat merepotkan. Terlalu banyak aturan yang harus ditaati. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Makanya mereka memilih untuk tidak menikah. Katanya nanti repot. Pertanyaan saya, apakah dengan jalan menjadi single tanpa menikah, lalu tidak ada aturan di situ? Tetap saja ada aturan yang harus saudara taati sebagai seorang yang single. Ada saja aturan, saudara. Lalu ada juga sebagian besar orang yang setelah menikah, lalu mereka sadar bahwa pernikahan membuat mereka terbelenggu. Mereka tidak bisa hidup bebas seperti waktu mereka masih single. Lalu mereka mulai pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Awalnya cuma pergi 1 hari saja lalu pulang lagi. Alasannya yaitu karena hilangkan stres. Di rumah stres, aturan terlalu banyak katanya. Lalu lama-lama pergi lagi. Ya, kemarin itu pergi 1 hari, kali ini perginya 1 minggu. Lalu pulang lagi. Istri, anak-anak di rumah tanya, Pak, kenapa Papa pergi? Ya, Papa bilang alasannya masih sama, untuk hilangkan stres. Di rumah aturan terlalu banyak, Bapak yang bebas. Tinggal, pergi lagi. Kali ini perginya 1 bulan. Lalu balik lagi. Istri, anak-anak tanya, Papa kemana? Ya, jawaban Papa masih sama. Papa pergi untuk hilangkan stres. Di rumah stres. Aturan terlalu banyak. Saudara-saudara, anak-anak di rumah sangat sedih dengan kelakuan daripada papanya. Istri juga sedih kelakuan suaminya kayak begini, suka pergi-pergi. Kali ini pergi lagi. 1 tahun perginya. Lalu pulang lagi. Loh, Papa pergi 1 tahun lama banget. Kemana? Papa hilangkan stres, di rumah stres. Apalagi stres lihat mama. Ya. Tidak lama kemudian, Papa pergi lagi. Kali ini 10 tahun, saudara. Tidak tanggung-tanggung 10 tahun.
Biasanya pergi-pergi pulang, kali ini yang pulang cuma jenazahnya saja. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara sebagai orang percaya terus menerus mengeluh karena terlalu banyak aturan yang harus ditaati sebagai orang percaya, lalu saudara pergi untuk menghindari aturan-aturan ini, entah itu pergi dari rumah, entah itu pergi dari gereja, maka saya khawatir suatu waktu kalau saudara pulang nanti, yang pulang nanti adalah jenazah saudara saja. Lalu di rumah, istri dan anak-anak saudara mengadakan acara malam penghiburan. Mengapa orang di rumah mengadakan acara malam penghiburan? Karena mereka merasa semuanya sangat terhibur dalam rumah. Sebab orang yang suka pergi-pergi ini tidak pergi-pergi lagi, haleluya. Nah saudara, kalau kejadiannya sudah seperti itu, saya punya pertanyaan buat saudara yang tidak suka aturan, entah di rumah maupun di gereja. Pertanyaan saya buat saudara itu begini, apakah Tuhan harus menggunakan cara yang keras untuk menghentikan langkah saudara yang tidak suka diatur oleh serentetan aturan? Sekarang coba saudara kasih tahu saya, beritahu saya saudara-saudara, di area mana dalam kehidupan manusia, sekuler maupun spiritual, di mana di area itu tidak ada aturan. Tidak ada saudara. Semua aspek kehidupan manusia di area apa saja, di situ selalu ada aturan, baik itu tersurat maupun tersirat. Manusia mula-mula Adam dan Hawa itu begitu amat sangat sempurna. Mereka hidup tanpa dosa. Bahkan kata dosa tidak ada di dalam pikiran mereka. Mereka hidup di dalam sebuah kawasan. Alkitab menyebut kawasan itu dengan nama Taman Eden. Kawasan yang diberkati, kawasan bebas dosa. Klop sudah, manusia tanpa dosa, tempat tinggal juga tidak ada dosa di dalamnya. Di dalam Taman Eden tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada tempat orang mabuk, tidak ada tempat orang main judi. Kawasan ini benar-benar steril dari dosa. Kalau semua sudah sempurna seperti itu, maka secara logika kita akan berpikir bahwa tidak perlu lagi ada aturan untuk mengatur hidup mereka, bukan? Kita pasti berpikir seperti itu. Apa betul seperti itu? Salah saudara-saudara. Di tengah-tengah kesempurnaan manusia yang tinggal di tempat yang steril dari dosa, saudara lihat ada aturan yang mengatur hidup mereka. Perhatikan apa kata firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara perhatikan baik-baik kata jangan di dalam ayat ini. Bukankah kata ini menunjuk pada aturan? Bayangkan saja saudara, manusia yang begitu sempurna dengan kawasan tempat tinggal yang sudah begitu sempurna, tetap saja di situ ada aturan yang mengatur hidup mereka. Mengapa? Karena manusia itu bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu aturan, manusia perlu aturan. Jadi kalau ada manusia yang merasa tidak memerlukan aturan atau tidak mau diatur, maka manusia itu berpikir bahwa dia sudah satu tingkat, satu level dengan Tuhan. Dan setiap orang yang berpikir atau merasa bahwa dia adalah Tuhan yang tidak memerlukan aturan,
maka saya pastikan ada roh jahat di dalam dirinya. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena kita sudah belajar dari firman Tuhan. Awal mula kejatuhan salah satu penghulu malaikat di sorga yang bernama Lucifer itu adalah karena dia mau menyamai, mau sama dengan Allah yang maha tinggi, mau menjadi seperti Allah yang tidak perlu ada aturan yang mengaturnya. Jadi jangankan di dunia ini, di sorga juga ada serangkaian aturan yang harus ditaati oleh para malaikat. Dan ketika ada sekelompok malaikat yang dipimpin oleh Lucifer yang menolak untuk mentaati aturan yang Allah sudah tetapkan, hukumannya adalah dibuang jauh dari hadirat Allah, terpisah selama-lamanya dari Allah. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak mau ada aturan yang mengatur saudara sebagai orang percaya, konsekuensinya ada. Allah akan membuang saudara jauh dari hadapannya. Saudara dengarkan baik-baik, satu-satunya jalan supaya manusia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat adalah dengan jalan mentaati semua peraturan yang Tuhan sudah buat. Tidak ada jalan lain. Kalau saudara mau hidup bahagia, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau hidup damai dan sejahtera di tengah-tengah dunia yang tidak damai dan tidak sejahtera ini, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau hidup diberkati, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau kehidupan rumah tanggamu aman dan tentram, taatilah perintah Tuhan. Kalau saudara mau selamat masuk surga, taatilah perintah Tuhan. Dan kalau saudara mau hidup sehat, taatilah perintah Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara, apa orang bertanya saudara-saudara, apa untuk hidup sehat? Perlu mentaati perintah Tuhan juga? Oh ya, sangat perlu. Di mana ada aturan yang mengatur supaya orang hidup sehat? Di dalam Alkitab. Kalau saudara ingin hidup sehat, hari ini kita akan bicara tentang aturan hidup sehat. Kalau saudara mau hidup sehat, saya kasih tahu saudara, dan semua yang saya kasih tahu ini ada di dalam firman Tuhan. Berasal dari perkataan mulut Tuhan. Perhatikan baik-baik untuk mereka yang mau hidup sehat. Artinya yang tidak mau hidup sehat tidak usah perhatikan saya bicara. Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi dari awal mula penciptaan manusia, Tuhan sudah buat aturan untuk makanan. Tapi Tuhan bilang aturan ini, makanan ini di seluruh bumi. Jadi bukan untuk Adam dan Hawa di Taman Eden saja, tetapi untuk semua manusia yang hidup di muka bumi. Makanan ini sama, aturannya sama. Termasuk yang untuk Ambon. Ya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, bukan di Taman Eden saja. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Perhatikan kalimat terakhir itu paling penting. Itulah akan menjadi makananmu. Saya ulangi sekali lagi, itulah akan menjadi makananmu. Jadi perintah ini bukan untuk Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, tapi untuk semua orang di seluruh muka bumi. Makan daun-daunan, sayur-sayuran, dan makanan-makanan yang berbiji. Saudara, orang Amerika mempunyai moto menyangkut hidup sehat, yaitu you are what you eat. Saya ulangi sekali lagi, you are what you eat. Artinya apa yang engkau makan akan membuat engkau jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang sakit-sakitan,
atau manusia yang sehat-sehatan. Moto ini benar dan bisa dibuktikan secara sains. Ilmu pengetahuan di bidang kedokteran membuktikan bahwa apa yang dimakan seseorang akan sangat menentukan sehat tidaknya orang itu. Contoh saja, kalau saudara sakit dan ketemu dokter, maka dokter akan memeriksa saudara. Lalu setelah itu dokter mendiagnosa penyakit saudara. Saudara sakit apa? Setelah itu pasti dokter akan kasih tahu saudara apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Artinya dokter tahu makanan sangat menentukan kesehatan seseorang. Biasanya setelah didiagnosa, dokter sudah mendeteksi penyakit saudara, dia tulis resep, sambil tulis resep, dia kasih tahu Bapak tidak boleh makan ini ya, harus makan yang ini. Tidak boleh makan ini ya, harus makan yang ini. Seperti itu. Karena dokter tahu penyakit-penyakit itu disebabkan oleh makanan juga. Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Dia tidak mengembalakan jemaat tetapi melayani sebagai pengkhotbah keliling dan mengajar di sekolah-sekolah Alkitab. Sekolah-sekolah teologi maksud saya. Sebentar-sebentar dia sudah ada di Kalimantan. Sebentar-sebentar dia sudah ada di Sulawesi. Sebentar-sebentar dia sudah ada di sini. Dan sebentar-sebentar dia sudah ada di sana. Dan setiap kali dia selesai khotbah di suatu tempat atau gereja, selalu orang-orang di gereja atau tempat dia khotbah bahwa dia makan di restoran. Dan makanannya selalu yang wah punya. Saudara tahu makanan wah? 4 sehat, 5 kolesterol. Itu namanya makanan yang wah. Saudara, para pendeta ini dan kebanyakan orang di gereja selalu salah kaprah. Dan kebanyakan orang di gereja seperti itu saudara-saudara. Mereka berpikir bahwa karena sebelum makan sudah berdoa, maka mereka bisa makan apa saja. Itu salah saudara-saudara. Justru karena sebelum makan itu kita berdoa dulu, maka kita percaya kalau makan kuasa doa itu membuat keinginan makan kita bisa terkontrol dengan baik. Bukan makan seperti orang kerasukan setan. Pernah saudara lihat orang makan seperti kerasukan setan? Apa saja yang ada di meja dimakan. Termasuk daun meja pun mau dimakan juga. Jadi saudara berdoa sebelum makan itu tidak untuk membuat saudara bisa makan apa saja. Tetapi supaya saudara bisa mengontrol keinginan makan saudara dan tidak makan secara sembarangan plus berlebihan. Sebab jika tidak, maka setelah makan, maka berbagai macam penyakit mulai berduyun-duyun bertamu di badan saudara. Sekarang kita kembali ke teman saya tadi. Karena sering makan yang wah punya, karena sering makan tanpa mau diatur oleh aturan, maka teman saya ini suatu hari dia jatuh sakit. Lalu dia ke dokter. Menurut hasil pemeriksaan dokter dan pemeriksaan darahnya di laboratorium, kadar kolesterol jahat LDL di dalam darahnya sangat tinggi. Plus kadar asam urat di dalam darahnya sangat tinggi. Plus gula darahnya, kadarnya di dalam darah sangat tinggi. Pokoknya semua tinggi-tinggi, padahal orangnya tidak terlalu tinggi. Alhasil saudara-saudara teman saya ini harus istirahat makan selama 4 bulan kata dokter. Bukan puasa tapi kata dokter, kalau mau hidup,
maka Bapak Pendeta hanya boleh makan bubur saja selama 4 bulan. Dan tidak boleh makan makanan yang lain. Selama 4 bulan teman saya ini, yang bertitel pendeta ini, pagi, siang, malam harus makan bubur. Saya tanya saudara, 4 bulan makan bubur pagi, siang, malam, sengsara tidak? Sangat sengsara. Lalu setelah 4 bulan pagi, siang, malam makan bubur, menurut jadwal dokter, dia harus kembali periksa lagi, cek. Hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan bahwa kadar kolesterol jahat di dalam darahnya masih sangat tinggi. Dokter bilang, Bapak Pendeta makan bubur lagi ya. Pertanyaan saya, mau sampai berapa lama makan bubur? Ha? Ini hidup jadi menderita karena tidak mau diatur oleh serentetan aturan. Seperti saya bilang tadi, apa saja selalu ada aturannya. Saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, manusia begitu sempurna tanpa penyakit. Tetap saja ada aturan tentang makanan dari Tuhan buat mereka berdua. Supaya apa? Supaya mereka berdua dan keturunan mereka bisa hidup sehat dan berumur panjang. Kata Tuhan, semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan semua pohon-pohonan yang buahnya berbiji akan menjadi makananmu. Itu Tuhan sudah tentukan. Artinya kalau mau umur panjang dan hidup sehat, maka aturannya adalah makanlah daun-daunan, sayur-sayuran dengan biji-bijian sebagai makanan utama, makanan pokoknya. Apa itu? Ya kasbi, patatas, kaladi, kumbili, terong, labu siam, gandum, kacang, brenebon. Nah kalau sampai kacang brenebon jangan tambah babi di situ. Kacang tanah, kacang merah, dan biji-bijian yang lain. Hati-hati saudara kalau soal makan. Kacang brenebon betul sudah. Cuma kalau tambah babi itu jadi masalah nanti. Saudara, setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, saya kasih tahu saudara dengar baik, mereka masih mempraktekkan cara makan yang Tuhan suruh. Masih sama. Daun-daunan, sayur-sayuran, dan biji-bijian masih sama. Dan keturunan mereka semua sampai pada masa sebelum air bah tiba, bencana air bah. Dan alhasil saudara-saudara, karena mereka makan seperti yang Tuhan perintahkan, hasilnya apa? Makan sayur-sayuran, daun-daunan, dan biji-bijian. Hasilnya umur mereka 100, 200, ada yang 300, ada yang 400 tahun, ada yang 500 tahun, bahkan ada yang sampai 900 tahun. 900 tahun, bukan 900 bulan, 900 tahun. Itu umur manusia pada waktu itu yang makan daun-daunan, sayur-sayuran, dan biji-bijian sesuai yang Tuhan suruh. Setelah bencana air bah, Nuh dan keluarganya dan keturunannya mulai mempraktekkan makan daging. Sampai hari ini. Dan alhasil itu sebabnya umur manusia mulai dari zaman setelah air bah sampai hari ini. Secara perlahan-lahan dari 900 mulai turun. Sampai sekarang cuma sisa 60 sampai 90 tahun. Yang berhasil mencapai 90 tahun pun cuma bisa dihitung dengan jari. Dan di antara mereka yang berhasil mencapai 90 tahun yang bisa dihitung dengan jari ini, sebagian besar sudah error semua. Istrinya masuk, ini siapa? Itu sudah error semua. Saudara lihat Adam 900 tahun
masih bekerja seperti biasa manusia normal. Orang sakit itu karena makan salah atau lebih tepat makan tanpa aturan. Yang kedua, orang sakit karena hidup salah atau hidup tanpa aturan. Perhatikan apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai ayat 18. Ada orang-orang menjadi sakit, perhatikan baik-baik saudara. Ada orang-orang, tidak semua orang. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saudara, ada penyakit yang timbul karena kita makan salah. Maksud saya, kita makan sembarangan atau kita makan tidak tahu aturan. Penyakit seperti ini jika belum terlambat masih bisa ditangani oleh para medis. Penyakit jenis ini saya sebut dengan istilah penyakit natural, penyakit alamiah. Karena disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya natural. Tetapi penyakit jenis kedua ini yang saya sebut dengan istilah penyakit spiritual karena berhubungan dengan dunia roh. Yaitu penyakit yang disebabkan karena dosa dan kesalahan. Di dalam Alkitab Allah seringkali berfirman dan memperingatkan umatnya bahwa dosa selalu menyebabkan penderitaan, dan salah satu penderitaan yang disebabkan oleh dosa adalah sakit penyakit yang kadangkala sulit didiagnosa secara natural. Saudara perlu tahu bahwa penyakit yang disebabkan karena dosa tidak bisa ditangani secara medis atau secara natural. Mengapa? Karena dalam beberapa kasus saya dengar sendiri saudara-saudara dokter berkata bahwa di dalam tubuh pasien ini tidak ada penyakit. Dan dokter berkata, saya dengar bahwa kami sudah periksa semuanya. Orang ini sebenarnya tidak sakit, tetapi orang yang bersangkutan merasakan penderitaan yang teramat sangat di dalam badannya. Menurut analisa dokter tidak ada penyakit pada orang ini, tetapi sang pasien merasa ada yang tidak beres dengan anggota-anggota tubuhnya. Sang pasien merasa sakit di bagian-bagian tertentu. Ini membuktikan bahwa peralatan-peralatan natural tidak bisa mendeteksi penyakit yang muncul dari dunia spiritual. Saudara, pemazmur tadi berkata bahwa ada orang-orang. Artinya tidak semua orang. Hanya mereka yang berdosa dan berbuat salah, menyalahi aturan, itu yang mungkin dimaksudkan oleh pemazmur. Ada orang-orang tertentu, tetapi tidak semua orang. Jadi artinya ada orang-orang tertentu yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Dan dampaknya adalah, Alkitab katakan dengan jelas, mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saudara, saya percaya pemazmur sepertinya pernah bertemu dan mengkonseling atau berhubungan langsung dengan orang-orang dengan kategori penyakit yang seperti begini. Sakit karena dosa dan perbuatan-perbuatan salah. Dan pemazmur bahkan bisa menjelaskan secara terperinci kondisi dan keadaan daripada orang-orang ini. Kata pemazmur, mereka seperti orang yang disiksa. Mereka sangat menderita. Lalu pemazmur bilang, mereka muak terhadap segala makanan. Artinya mereka tidak bisa makan, namun tidak merasa lapar. Tidak ada nafsu makan. Lalu kemudian pemazmur berkata, mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya mereka merasakan penderitaan yang begitu sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka merasa lebih baik saya mati daripada menderita seperti begini. Saya pernah ke rumah sakit dan tanpa sadar bertemu dengan seorang teman baik, pendeta.
Dan pendeta ini meminta saya mengunjungi istrinya yang sakit di rumah sakit itu. Ya, dan saudara-saudara, seperti saya sering bicara dengan orang sakit, saya tanya, saudara rasa apa? Ya, dan istri Pak Pendeta ini sangat menderita sampai badannya kurus sekali. Saya di dalam roh saya mengerti ini penyakit yang seperti apa. Itu sebabnya saya bilang, Ibu, bolehkah sebelum saya berdoa, saya tanya langsung saja. Ibu pasti tahu sebabnya apa, kenapa sampai ibu sakit seperti begini. Itu istrinya tidak mau ngomong. Tidak mau sama sekali. Sampai suaminya, teman saya, dibilang, Ma, itu Pak Pendeta tanya, ngomong saja, lalu didoakan. Mati-mati tidak mau ngomong, saudara-saudara. Saya tahu mengapa dia. Saya tahu secara pasti dia menyimpan kepahitan yang sangat luar biasa. Mungkin terhadap orang di gereja atau terhadap saya tidak tahu. Tapi intinya dia menyimpan kepahitan yang teramat sangat dalam di dalam hatinya. Ya, karena tidak mau ngomong, ya sudah, saya tidak bisa memaksa orang untuk ngomong. Ya kita berdoa saja secara umum. Tapi beberapa hari kemudian suaminya bilang, ya ibu sudah meninggal. Ya, sangat disesali terus terang saudara-saudara, sangat disesali. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketika seseorang menyakiti saudara, logikanya orang itu salah. Logikanya begitu. Tapi ketika saudara bereaksi terhadap orang tersebut dengan cara yang salah, dalam artian saudara jadi pahit sama orang itu dan menyimpan dendam kepada orang itu di dalam hati, saudara salah. Salah sama dengan orangnya itu. Dua-duanya salah. Saudara dengarkan saya baik-baik, saudara menyimpan kepahitan itu, mau itu karena saudara benar, mau itu karena saudara salah, tetap saja menyimpan kepahitan itu salah. Dan itu menimbulkan penyakit yang susah disembuhkan. Saudara mesti dengar itu baik-baik. Dan ketika saudara menyimpan kepahitan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka saudara pasti akan sakit. Kalau sekarang belum, saya pastikan saudara pasti akan sakit satu waktu nanti. Dan sakitnya itu nanti pasti sakit yang sangat berat. Oleh sebab itu saudara, kalau saudara mau simpan sakit hati, pikirkanlah apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pikirkan baik-baik. Pikir itu baik-baik. Karena menurut saya jauh lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu jauh lebih baik. Sekarang saudara-saudara, apa jalan keluarnya? Kalau Anda sakit, tapi sakit dalam kategori yang kedua ini. Sudah jelas tenaga medis tidak bisa tolong saudara karena ini penyakit datang dari dunia roh. Datang dari dunia spiritual, supranatural, dan hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara supranatural. Bagaimana caranya? Pemazmur kasih tahu kita caranya. Perhatikan apa kata pemazmur tadi dalam Mazmur 107 ayat 19 sampai 22. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Siapa mereka? Ini mereka-mereka yang sakit karena dosa dan kesalahan ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Tapi ada orang yang sudah sakit, tidak mau cari Tuhan, malah mengeraskan hati lagi. Pemazmur kasih tahu jalan keluarnya. Kalau sudah sampai pada titik ini, sudah menderita mau mati, berserulah kepada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara perhatikan baik-baik, ada dua cara yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit karena dosa dan kesalahan yang mereka buat sendiri. Satu, pemasmur bilang, di dalam kesesakanmu berserulah kepada Tuhan. Mengapa harus kepada Tuhan? Hanya karena Dia saja yang bisa menyembuhkan engkau. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Cemas karena apa? Cemas karena sangat menderita ini. Saudara, jalan keluar untuk keluar dari penyakit yang disebabkan karena dosa dan kesalahan adalah berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan saudara. Saya berani menjamin Tuhan tidak akan menampik seruan saudara dan teriakan saudara. Dia akan mendengar jeritan hati saudara dan Dia akan menyembuhkan saudara. Karena Dia Jehovah Rafa, Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Jadi saudara-saudara, khususnya bagi saudara-saudara yang sakit karena dosa dan kesalahan, saya mau saudara berseru kepada Tuhan. Dengan segenap hati, berseru dari dasar hati saudara yang paling dalam. Berseru seperti orang yang sudah diambang kematian. Dan saya percaya Tuhan akan melepaskan dan membebaskan saudara dari kesengsaraan yang melilit dan membelenggu saudara selama ini. Yang kedua, pemasmur bilang, dengar firman Tuhan dan praktekkan. Perhatikan ayat 20-nya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, sebenarnya saya pribadi itu merasa sedikit agak jengkel dengan orang-orang yang datang ke gereja hanya karena mau sembuh. Itu agak jengkel saya. Hanya karena ada persoalan. Hanya karena ingin bebas dari persoalan ini. Di minggu pertama mereka datang lalu belum sembuh, belum juga selesai persoalannya. Minggu berikutnya tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Atau sembuh atau bebas, maka minggu berikutnya karena saya ke gereja karena hal ini, dan saya sekarang sudah bebas, maka selesai juga urusan saya dengan gereja. Itu saya jengkel dengan orang kayak begini, agak jengkel. Mereka berpikir bahwa gereja adalah rumah sulap. Datang dalam keadaan sakit, pendeta baca-baca firman Tuhan seperti dukun baca mantra, lalu pulang sembuh. Saya rasa cara kerjanya tidak seperti itu. Kalau Tuhan bilang mau hidup sehat, makan ini, artinya makan dan hidup seperti ini, lalu hidup sehat. Artinya ada rentetan waktu. Ada suatu periode masa untuk kita menyesuaikan diri dengan hidup yang seperti ini. Makanya saya bilang tadi, kekristenan itu bukan agama, tetapi jalan hidup. Saudara, gereja adalah rumah Tuhan, tempat orang bersekutu dengan Tuhan. Bukan rumah sulap. Persis sakit, datang ke sini, persis sembuh, angkat kaki dan menghilang. Nanti sakit datang lagi, sembuh, angkat kaki lagi. Gereja bukan rumah sulap. Saudara perhatikan cara Tuhan menyembuhkan orang sakit di sini. Khususnya orang-orang yang sakit karena dosa dan kesalahannya. Yaitu dengan cara menyampaikan firman-Nya terlebih dahulu. Baru disembuhkannya mereka. Artinya Tuhan ingin mereka mempraktekkan cara hidup. Firman Tuhan tadi itu. Yang Tuhan inginkan. Maka mereka pasti akan hidup sehat dan baik-baik saja. Saudara mungkin bertanya, mengapa harus dengar firman Tuhan terlebih dahulu baru disembuhkan oleh Tuhan? Ya, karena penyakit yang diderita orang ini adalah penyakit karena dosa dan kesalahan. Salah dengan maunya Tuhan, makanya harus dengar firman Tuhan dulu supaya bertobat, lalu praktekkan firman Tuhan yang didengarkan, yang Tuhan sampaikan tadi dalam hidup setiap hari.
baru disembuhkan secara otomatis. Mau sembuh tanpa bertobat dan memperbaiki kesalahan, bagaimana bisa sembuh? Itu mustahil, saudara-saudara. Kalau saudara mau sembuh karena sakit, karena dosa dan kesalahan, perbaiki hidupmu yang salah dan berdosa itu. Perbaikilah kelakuanmu, cara hidupnya, kebiasaanmu yang keliru. Itu diperbaiki. Acuannya apa? Firman Tuhan. Makanya Tuhan sampaikan firman-Nya dulu, baru disembuhkannya mereka. Tuhan mau saudara dengar firman-Nya, aturan hidupnya, lalu Tuhan sembuhkan saudara. Jadi kan akar penyakit orang ini adalah karena hidup salah. Salah dengan maunya Tuhan. Makanya kalau mau sembuh, hidup yang salah diperbaiki dulu. Acuannya firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan, lalu saudara sehat. Yang terakhir, ini yang perlu disampaikan kepada saudara, kalau saudara sudah sembuh. Ayat 21 dan 22, biarlah mereka yang mana? Mereka yang sudah disembuhkan tadi. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai, dengan hati gembira. Ada dua hal yang harus saudara lakukan terus-menerus setelah saudara sembuh dari penyakit saudara. Satu, tidak putus-putusnya menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, baik dalam bentuk pujian maupun penyembahan. Itu artinya setiap saat saudara harus memuji menyembah Tuhan. Setiap saat, setiap minggu saudara harus aktif beribadah kepada Tuhan. Saudara harus beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Saudara harus belajar firman Tuhan di Komsel dan mempraktekkannya. Yang kedua, yang sudah sembuh, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah menyembuhkan saudara. Itu artinya saudara harus bersaksi bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Ada banyak orang yang sembuh di gereja ini, tetapi mereka malu, mereka tidak berani, mereka takut bersaksi di depan orang banyak. Padahal pemazmur tadi bilang, setelah sembuh, yang kedua, dia harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Menyaksikan dengan sorak-sorai. Itu artinya tanpa ada paksaan. Dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira. Menyaksikannya di hadapan orang banyak. Bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Saudara, saya percaya minggu-minggu ke depan, jika suasana sudah normal kembali, akan ada banyak orang berdiri di sini dan menyaksikan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa.